Ya, Mana, Wal? kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang endurance. Adapun nama kelompoknya yaitu saya sendiri Ahmad Furqon, Ahmad Yudi Komara, Ilham Kurnia Putra, Muhammad Rija Manda, dan Nawal Badawi. Langsung saja yang dibacakan oleh Ilham Kurnia Putra. Wal next Wal. Daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan suatu organisme untuk mengerahkan dirinya sendiri dan tetap aktif untuk periode waktu yang lama, serta kemampuan untuk melawan, bertahan, pulih dari, dan memiliki kekebalan terhadap trauma, luka, atau kelelahan. Ketika seseorang mampu mencapai atau menahan jumlah usaha yang lebih tinggi dari kemampuan aslinya, daya tahan mereka meningkat, yang bagi banyak personel menunjukkan kemajuan. Dalam upaya meningkatkan daya tahan tubuh, mereka dapat secara perlahan meningkatkan jumlah pengulangan atau waktu yang dihabiskan. Jika pengulangan yang lebih tinggi dilakukan dengan cepat, kekuatan otot meningkat, sementara daya tahan tubuh lebih sedikit. Meningkatkan daya tahan telah terbukti melepaskan endorfin yang menghasilkan pikiran positif. Tindakan mendapatkan daya tahan melalui aktivitas fisik telah terbukti mengurangi kecemasan, depresi, dan stres, atau penyakit kronis apapun secara total. Meskipun daya tahan yang lebih besar dapat membantu sistem kardiovaskular, hal itu tidak menyiratkan bahwa penyakit kardiovaskular dapat dijamin membaik. Konsekuensi metabolik utama dari adaptasi otot terhadap latihan ketahanan adalah penggunaan glikogen otot dan glukosa darah yang lebih lambat, ketergantungan yang lebih besar pada oksidasi lemak, dan produksi laktat yang lebih sedikit selama latihan dengan intensitas tertentu. Pengertian daya tahan.
Daya tahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seseorang yang memiliki daya tahan tubuh yang tinggi terlihat ketika dia mampu menggerakkan sekelompok otot tertentu secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan jantung, peredaran darah, dan pernapasan yang baik. Semakin tinggi tingkat daya tahan seseorang, maka semakin tinggi pula kebugaran jasmaninya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan seseorang, diantaranya yaitu yang pertama ada genetik. Faktor genetik yang berpengaruh terhadap daya tahan adalah tipe serabut otot yang dominan dan kadar homoglobin atau HB. Yang kedua, usia. Daya tahan seseorang akan mengalami peningkatan dan mencapai batas maksimal pada usia 20-30 tahun. Setelah itu, daya tahan akan terus mengalami penurunan apabila tidak diimbangi dengan latihan fisik secara rutin. Yang ketiga, jenis kelamin. Sebenarnya tak ada perbedaan daya tahan yang dimiliki kaum laki-laki dan kaum perempuan. Tapi setelah usia pubertas, daya tahan yang dimiliki perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dan yang keempat, aktivitas fisik. Perlu kita ketahui bahwa apabila beristirahat di tempat tidur selama lebih dari 3 minggu, bisa menurunkan daya tahanmu, khususnya daya tahan kardiovaskuler. Tujuan daya tahan. Agar bisa memiliki daya tahan tubuh yang baik, maka perlu melakukan latihan olahraga tertentu. Ketika seseorang atlet akan menghadapi pertandingan, dia harus melakukan latihan daya tahan terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk memperkuat sistem produksi energi untuk memenuhi tuntunan pertandingan. Latihan ketahanan atau daya tahan itu sendiri bisa diartikan sebagai tindakan berolahraga untuk meningkatkan daya tahan. Latihan ketahanan adalah salah satu dari 4 jenis latihan bersama dengan kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas. Idealnya, keempat jenis latihan akan dimasukkan dalam latihan rutin yang sehat. Semua itu tidak perlu dilakukan setiap hari, tetapi variasi, membantu menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat, dan membuat olahraga menjadi menarik. Kita dapat melakukan berbagai latihan untuk menjaga tubuh tetap bugar dan sehat, serta menjaga aktivitas fisik kita tetap menarik. Banyak jenis latihan yang berbeda dapat meningkatkan kekuatan, daya tahan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Misalnya, berarti yoga dapat meningkatkan keseimbangan, kekuatan, dan fleksibilitas kita. Banyak melakukan latihan kekuatan tubuh bagian bawah juga akan meningkatkan keseimbangan Anda. Aktivitas daya tahan menjaga kesehatan jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah, serta meningkatkan kebugaran tubuh kita secara keseluruhan. Akibatnya, orang yang mendapatkan aktivitas fisik rutin yang direkomendasikan dapat mengurangi resiko banyak penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nawal. Manfaat daya tahan. 1. Pelatihan daya tahan dan kesehatan kardiovaskular. Setiap otot dalam tubuh adalah penting dan kebugaran total membutuhkan perhatian pada masing-masing kelompok otot
utama untuk keseimbangan, penyelarasan tulang belakang dan kesehatan serta kekuatan tubuh secara keseluruhan. Tapi untuk atlet, terlatih dan non-atlet, ada satu otot yang terbantahkan yang paling penting dalam tubuh, yaitu otot jantung. Detak jantung yang kuat dan mantap berarti otot jantung bekerja secara efisien dan mendapatkan manfaat maksimal dari setiap denyut. Jika jantung dapat mensirkulasikan sejumlah besar darah dari paru-paru dan kemudian ke seluruh tubuh dengan setiap denyutnya, pengeluaran energi secara keseluruhan akan berkurang. Jantung yang kuat dan lambat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan umum dan menambah umur pemiliknya. Jantung yang kuat berarti lebih sedikit stres pada dinding arteri, lebih sedikit stres pada ginjal yang mengatur volume darah. Selain itu, lebih sedikit stres pada hati yang menyediakan nutrisi bagi sel-sel kita, yang lebih sedikit stres pada paru-paru yang menyediakan semua sel dalam tubuh dengan vital oksigen. Tuntunan pelatihan daya tahan melakukan kekuatan jantung dengan cara yang sama dengan pelatihan kebugaran, yaitu untuk memperkuat kelompok otot lainnya. Ketika jantung dikenai beban dan didorong ke batasnya, oksigen dan pengirim nutrisi ke otot meningkat dan serta otot menjadi lebih kuat. Kekuatan ini dipertahankan bahkan ketika periode pelatihan daya tahan berakhir, bahkan ketika mereka tidur, atlet yang tahan lama merasakan manfaat dari jantung yang kuat dan sistem sirkulasi yang efisien. 2. Pelatihan daya tahan dan kesehatan mental. Otot jantung didukung dan dipelihara oleh jaringan arteri yang baik yang mensuplai nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan detak yang kuat. Ketika arteri ini lebar, fleksibel dan jernih, jantung lebih kuat dan lebih sehat dan seluruh manfaat tubuh. Prinsip yang sama berlaku untuk setiap bagian otak. Ketika arteri dan kapiler yang mengirimkan makanan ke sel-sel otak keras tersumbat atau rusak, otak tidak bisa berfungsi pada kapasitas penuhnya. Meskipun ahli saraf masih berusaha mengungkap misteri tentang bagaimana otak diatur dan daerah mana yang bertanggung jawab untuk proses yang berbeda, ketergantungan otak pada sistem sirkulasi yang kuat, jelas pelatihan ketahanan kontribusi terhadap kesehatan otak dengan menjaga saluran ini tetap terbuka. Melakukan pelatihan daya tahan juga tampaknya mendukung kesehatan mental dalam cara-cara tambahan yang berhubungan dengan pelepasan endorfin dan sinyal kimia yang mengendalikan pandangan umum. Sensasi seperti rasa sakit dan proses seperti peradangan. Untuk alasan yang masih belum sepenuhnya dipahami, pelatihan ketahanan sepertinya memang memiliki dampak positif pada kondisi kesehatan mental yang kompleks, termasuk depresi dan perubahan suasana hati. Yang ketiga, pelatihan daya tahan dan kontrol berat badan. Memproses kalori yang kita konsumsi dan membakarnya sebagai energi, tubuh menggunakan beberapa proses metabolisme yang berbeda, yang bervariasi tergantung pada keadaan kita dan keadaan aktivitas tubuh saat ini. Dalam beberapa kasus, tubuh mengambil energi dari glikogen yang tersimpan di otot. Terkadang tubuh mengambil sumber glikogen di hati, dan kadang-kadang setelah sumber ini habis, tubuh memperoleh energi dengan memecah sel-sel lemak yang disimpan. Proses metabolisme yang dipilih tubuh sering tergantung pada kecepatan jantung. Tiba-tiba peningkatan denyut jantung yang berlangsung hanya beberapa detik biasanya mengambil energi dari glukosa dalam aliran darah. Kenaikan yang berlangsung selama beberapa menit biasanya mengalihkan energi dari glikogen otot, dan aktivitas yang berlangsung selama beberapa menit yang menjaga jantung pada 40-60% dari tingkat maksimum, akhirnya mulai memanfaatkan sumber daya lemak tubuh yang tersimpan. Semua latihan membantu membakar kalori yang dapat membantu atlet mengontrol kenaikan berat badan, tetapi latihan terbaik untuk menurunkan berat badan adalah mendorong jantung ke zona pembakaran lemak ini dan tetap di sana selama mungkin. Contoh daya tahan.
Berikut ini beberapa contoh olahraga yang dapat meningkatkan daya tahan. 1. Berjalan cepat. 2. Lari atau jogging. 3. Menari. 4. Berenang. 5. Bersepeda. Menaiki tangga, misal dalam hal ini adalah tangga yang ada di tempat kerja, bermain olahraga seperti tenis, basket, sepak bola, atau bulu tangkis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rija. Latihan daya tahan endurance. Mungkin masih banyak dari kita belum tahu makna dan bentuk sebenarnya latihan daya tahan. Bagaimana cara meningkatkannya dan apa manfaat di baliknya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkul hal tersebut. Secara sederhana, latihan daya tahan adalah kemampuan melawan kelelahan, di mana kita dipaksa untuk melawan rasa lelah semaksimal mungkin. Di sisi lain, beberapa ahli berpendapat latihan daya tahan adalah kemampuan untuk mengendalikan fungsi dasar gerak ketika mengalami tekanan dari luar. Next one. Metode latihan daya tahan terbagi menjadi 4 kelompok. 1. Metode durasi. Metode ini terpecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode continue, di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 sampai 3 jam yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Kedua adalah metode alternatif, di mana bentuk latihan biasanya menggunakan variasi jarak, misalkan lari 500 meter dengan intensitas sedang, lalu berganti. Dan terakhir adalah metode flex. Biasanya bentuk latihan yang dilakukan adalah speed, play, atau bermain dengan kecepatan, misalkan lari 100 meter, dilanjutkan jalan 50 meter, kemudian lari lagi 100 meter sesuai dengan jarak atau waktu yang ditentukan. Next. Metode interval. Jika ingin melakukan metode ini, tentu saja kita perlu tahu dulu waktu maksimal kita dalam menempuh jarak. Contohnya, seorang pelari memiliki waktu maksimal lari 400 meter dengan waktu 60 detik. Dengan mengetahui hasil maksimal seseorang pelari tersebut, kita dapat menentukan pula intensitas atau tingkat kesulitan atau waktu yang akan dijalankan ketika latihan. Metode interval terbagi menjadi 2, yaitu extended interval dan intensive interval. Extended interval, volume latihan metode ini besar dan intensitas latihan rendah, berkisar 60-80% dari hasil maksimal. Intensive interval, intensitas latihan berkisar 80-130% dari hasil maksimal. Latihan ini adalah bentuk pengembangan kapasitas anaerobik. Metode latihan ini sesuai untuk meningkatkan latihan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Metode rapitis. Metode ini bisa dikatakan adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dan jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan program latihan yang akan dijalankan dan direncanakan. Metode kompetisi dan kontrol. Pada dasarnya, metode kompetisi dan kontrol ini digunakan untuk parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Secara normal, metode kompetisi dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga psikis, contohnya maraton, sepeda, dan dayung. Dengan melatih daya tahan, maka akan menimbulkan berbagai manfaat yang akan kita rasakan. 1. Meningkatkan VO2 max, volume oksigen maksimal, menurunkan denyut nadi istirahat atau basal, menurunkan waktu istirahat, reversi lebih cepat, membantu mengontrol berat badan, meningkatkan metabolisme, mengontrol psikologis, menurunkan depresi, menurunkan stres dan rasa cemas, dan membantu dalam mempertahankan dan membangun kesehatan tulang, sendi, dan otot. Terima kasih.
Ada yang mau bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Bang Abang. Ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka presentasi hari ini kita akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SS dulu, Wal. wabarakatuh. Recordnya dimatiin dulu. SS baru. Wabarakatuh. Satu.